Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari Facebook dari tulisannya Reni Sukesti. Sebuah kisah yang berjudul Rumah Keranda. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah acara pemakaman bayi selesai, Ustadz Rizal kemudian pulang ke rumahnya dan tidak kembali lagi ke rumah keluarga yang sedang berkabung. Warga yang lain pun sama, langsung pulang ke rumah mereka masing-masing untuk membersihkan diri setelah memakamkan jenazah bayi tersebut. Di rumah, Ustadz Rizal tidak henti-hentinya memikirkan tentang jenazah bayi yang meninggal tidak wajar itu. Namun Ustadz Rizal tidak bisa mengatakan kepada wali yang kehilangan bayinya karena waktu dan keadaan yang tidak memungkinkan. Di sisi lain, Pak Firman juga mulai curiga dengan gerak-gerik Ustadz Rizal karena semenjak pulang dari rumah Pak Rohmat sampai pemakaman jenazah bayi usai, Ustadz Rizal terkesan bersikap aneh dan menyembunyikan suatu hal, namun tidak ingin jika ada orang lain yang mengetahuinya. Pak Firman pun yang semakin penasaran dengan sikap Ustadz Rizal mencoba mendatangi kediaman beliau. Assalamualaikum. Pak Firman mengucapkan salam setelah berada di depan rumah Ustadz Rizal. Waalaikumsalam, sebentar. Terdengar suara Ustadz Rizal dari dalam rumah. Oh, ada Pak Firman. Mari Pak, silakan masuk, tawar Ustadz Rizal. Iya Taj. Pak Firman kemudian bertanya kepada Ustadz Rizal tentang sikapnya yang aneh sejak pulang dari rumah Pak Rohmat sampai pemakaman jenazah bayi itu selesai. Ustadz Rizal hanya menanggapinya dengan senyuman sambil berkata bahwa dirinya sedang tidak enak badan. Makanya Ustadz Rizal tidak banyak bicara waktu itu. Pak Firman pun sepertinya percaya dengan penuturan yang diberikan oleh Ustadz Rizal. Karena sewaktu Pak Firman berbicara dengan Ustadz Rizal sering bersin dan merah matanya. Setelah Pak Firman puas dengan jawaban yang diberikan oleh Ustadz Rizal, Pak Firman pun meminta izin untuk pamit. Ustadz Rizal mengantar Pak Firman sampai depan gerbang rumahnya, kemudian masuk ke rumah dan tiduran di kamarnya. Sebenarnya Ustadz Rizal ingin memberitahukan sesuatu hal yang dirasa ganjil menurutnya. Baik itu saat berkunjung ke rumah Pak Rohmat atau saat merumat jenazah bayi sebelum dimakamkan. Namun Ustadz Rizal berpendapat bahwa keganjilan yang ia rasakan sebaiknya ia telusuri dahulu sebelum memberitahu kepada orang lain. Malam harinya Ustadz Rizal bersama warga lain menghadiri acara tahlilan di rumah warga yang tengah berkabung tersebut. Dari awal mulai hingga acara tersebut usai, Ustadz Rizal bernafas lega karena tidak ada kejadian aneh yang terjadi. Ustadz Rizal pun bersama warga lain pamit untuk pulang. Sesampainya di rumah waktu menunjukkan pukul 10 malam, Ustadz Rizal pun langsung masuk ke kamar sholatnya. Kemudian melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah. Lalu setelahnya mujadahan. Tirakat itulah hal yang sedang dilakukan Ustadz Rizal, bermunajat kepada Allah, meminta segala ampunan dan memohon keselamatan dunia akhirat. Saat Ustadz Rizal tengah bermujadah, terdengar suara-suara begitu mencekam dan menyayat hati, meminta pertolongan. Tidak gentar dengan suara tersebut, Ustadz Rizal meneruskan kembali mujadahnya saat mendapat gangguan. Baru saja suara-suara itu terhenti, di dalam kamar sholat Ustadz Rizal seperti ada angin besar yang datang. Ustadz Rizal lalu menyerukan bacaan mujadahannya agar tidak terganggu oleh mereka yang mencoba mengganggunya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Brak! Terdengar suara jendela yang terbuka dengan sendirinya. Ya Allah, aku memohon perlindunganmu. Dengan suasana yang makin mencekam, Ustadz Rizal semakin mengusuhkan bacaan mujadahnya. Akhirnya setelah beberapa saat, angin yang berembus kencang perlahan-lahan mulai menghilang, hingga Ustadz Rizal mengucap syukur. Setelah Ustadz Rizal selesai dari mujadahnya, kembali dia akan menutup kaca jendela yang tadi sempat terbuka dengan sendirinya. Astagfirullahaladzim, ucap Ustadz Rizal melihat sesosok tubuh perempuan yang tengah mengandung.
terlihat oleh penetraan Ustadz Rizal. Ya, sosok itu tidak lain adalah jenazah perempuan yang kemarin menggemparkan desa ini. Namun sosok perempuan itu tidak lagi menakutkan seperti tempo hari yang lalu. Sosok perempuan itu nampak memprihatinkan dengan wajah memelas, memegangi perutnya yang membuncit. Saat Ustadz Rizal terdiam melihat ke arah sosok perempuan itu, ingin sekali beliau mengetahui sebenarnya apa yang tengah terjadi. Tak tak, terdengar suara pintu diketuk. Ustadz Rizal lalu menoleh ke arah suara tersebut. Saat Ustadz Rizal kembali melihat ke arah di mana sosok perempuan itu mendatanginya, sosok perempuan itu sudah tidak ada lagi. Assalamualaikum, terdengar ucapan salam dari luar. Waalaikumsalam. Ustadz Rizal menjawab dengan pandangan masih menyapu di luar jendela kamar sholatnya. Iya, sebentar. Saat pintu sudah terbuka, nampak seorang perempuan dengan wajah lusuh di depan pintu rumahnya, tengah menggigil ketakutan. Ustadz, tolong saya, Tat. Astagfirullah, ya Allah, Mbak Mela kenapa? Perempuan yang dini hari datang ke rumah Ustadz Rizal tidak lain adalah ibu yang barusan kehilangan bayinya. Perempuan itu menangis dengan wajah yang memprihatinkan, memohon pertolongan kepada Ustadz Rizal. Ustadz Rizal nampak bingung dengan situasi ini. Perempuan itu meminta pertolongan, namun dengan segera dia pergi dari rumah Ustadz Rizal tanpa berkata apa-apa lagi. Ustadz Rizal seperti mendapat sesuatu yang membuat hatinya tidak tenang. Akhirnya setelah mengunci semua pintu rumahnya, Ustadz Rizal mendatangi perempuan yang baru kehilangan bayinya tersebut. Saat sampai di tempat yang dituju, nampak pemandangan yang begitu miris. Perempuan yang tadi mendatangi rumahnya menjerit histeris hingga mengundang warga yang tengah tertidur pulas. Ustadz Rizal seketika menelpon Pak Firman agar mendatangi rumah duka yang jenazahnya tadi dimakamkan. Setelah beberapa saat, warga sudah padat saja mengelilingi rumah ini. Tampak beberapa warga mulai bergibaria melihat kejadian mengerikan di depan mata. Sontak mereka yang baru datang langsung beristighfar, mengucap doa agar terhindar dari peristiwa mengerikan di depan mata mereka. Ya Allah, ada apa lagi ini, Tat? Ucap Pak Firman setelah sampai di tempat kejadian. Entah, yang terpenting kita harus merumat jenazah ini sebelum semuanya makin kacau, sahut Ustadz Rizal. Akhirnya Ustadz Rizal dibantu oleh beberapa warga menurunkan Mas Yudi setelah membuka lilitan di lehernya terlebih dahulu. Ya, peristiwa mengerikan yang baru saja terjadi adalah meninggalnya Mas Yudi dengan cara tidak wajar. Mas Yudi meninggal dengan tali yang terlilit di lehernya. Mas Yudi tidak lain adalah ayah dari bayi yang baru saja dimakamkan hari itu. Warga tampak kasihan dengan nasib yang menimpa keluarga yang baru seumur jagung ini. Umur pernikahan yang baru menginjak 1 tahun, sudah kehilangan bayinya yang baru dilahirkan. Setelah itu sang ayah juga meninggal dengan cara tidak wajar pula. Mbak Mela, wanita yang baru saja kehilangan bayi dan suaminya tersebut nampak histeris saat jenazah suaminya sudah diturunkan. Tangisan tidak dapat dibendung pula oleh keluarga yang mengalami kejadian memprihatinkan ini. Brak! Terdengar suara pohon yang rubuh di halaman depan. Angin yang tenang-tenang saja kini berhembus dengan kencang, disertai suara hewan malam yang saling bersautan. Warga dibuat takut dengan keadaan mencekam ini. Hanya lafal istighfar yang keluar dari mulut mereka. Ya Allah, ada apa ini? Pasti ini azab dari Allah. Wah, jangan-jangan akan ada musibah ini. Tampak warga saling menyerukan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Kejadian demi kejadian yang menakutkan di desa ini membuat pikiran warga tambah meracau. Angin pun seperti tidak ingin membebaskan warga dari pikiran negatifnya. Teratak yang berada di depan rumah duka tiba-tiba ambruk dan hampir mengenai warga yang berada di bawahnya. Astagfirullahaladzim, ini pasti azab dari Allah. Keluarga ini pasti banyak salahnya, ucap salah seorang warga memprovokasi yang lain. Dengan rasa takut yang masih terselip di pikiran mereka, warga tampak bergotong royong menata teratak yang barusan roboh itu. Mereka meletakkan bagian-bagian dari teratak yang rusak karena roboh di pinggir halaman. Takut kalau nanti ada angin besar lagi, akan roboh setelah dipasang. Tampak keluarga yang tengah berduka itu merasakan rasa malu atas apa yang mereka alami. Bayi mereka yang mendadak meninggal tidak wajar, lalu disusul sang ayah yang mati secara mengenaskan, serta kejadian aneh yang terus mengikuti. Pak Firman, Ustadz Rizal dan keluarga korban sepakat untuk memakamkan jenazah keesokan harinya, dikarenakan waktu dan suasananya yang tidak memungkinkan.
Akhirnya Ustadz Rizal dan Pak Firman pulang ke rumah mereka masing-masing. Sedang Pak Mali dibantu oleh beberapa warga menjaga rumah yang tengah berduka itu. Baru saja saat akan sampai di rumahnya, Ustadz Rizal teringat ini sudah mau masuk waktu sholat subuh. Alhasil Ustadz Rizal lalu tidak jadi mendatangi rumahnya dan berpindah haluan menyegerakan ke masjid desanya. Azan subuh kurang 15 menit lagi. Setelah berwudu, Ustadz Rizal lalu duduk dan berzikir. Tidak ada yang dirasakan saat menit-menit awal. Namun pada pertengahan, tertangkap oleh ekor penetraannya lampu luar masjid yang tiba-tiba mati, hidup, mati, lalu hidup lagi. Astagfirullah, ada apa lagi ini? Menghadapi cobaan yang terus saja mengganggunya, Ustadz Rizal mencoba menenangkan hatinya agar tidak goyah dengan apapun. Akhirnya azan subuh sudah memasuki waktunya. Ustadz Rizal lalu melantunkan azan subuh, memanggil para warga untuk mendekatkan diri pada Sang Kuasa. 10 menit kemudian warga sudah memenuhi aula masjid. Dengan penuh khusyuk sholat subuh pun dilaksanakan. Tanpa diduga, warga yang berada pada saf belakang mengalami kejadian menakutkan selama menjalankan sholat. Tolong! Mereka mendengar suara rintihan seorang perempuan. Angin yang berembus dengan tidak wajar, serta lampu yang mati hidup berulang-ulang membuat sholat mereka tidak konsentrasi. Brak! Terdengar suara benda jatuh oleh angin kencang yang berhembus. Baru setelah sholat selesai, mereka yang berada di saf belakang menoleh ke arah teman-temannya dan segera memajukan barisan mereka. Sedang di tempat lain, yakni kediaman Mbak Mela, mereka tengah merasakan rasa takut yang amat sangat. Jenazah suaminya Mbak Mela alias Mas Yudi tiba-tiba terjatuh dari meja pembaringan jenazah yang digunakan untuk memandikan jenazah. Dengan segera mereka lalu membenarkan posisi jenazah ke tempat semula. Namun kejadian menakutkan kembali mereka rasakan saat tiba-tiba mereka mendengar suara rintihan seorang perempuan. Belum juga selesai, kini Mbak Mela keluar dari rumah setelah mendengar suara tangisan seorang bayi. Keluarga yang melihat Mbak Mela keluar langsung mengikutinya, takut kalau-kalau terjadi sesuatu yang tidak mereka inginkan. Nak, kamu di mana, Nak? Ibu kangen kamu, Nak, teriak Mbak Mela. Mbak Mela menangis histeris di luar rumahnya, menjerit berteriak, memanggil nama bayinya yang hari sebelumnya dimakamkan. Mela, kembali, kamu mau kemana? Tanya mereka yang melihat Mbak Mela berlari keluar rumah. Nak, ibu datang, Nak, tunggu ibu. Dengan susah payah Mbak Mela pun dapat keluarga mereka tangani. Saat Mbak Mela ingin pergi entah kemana, walaupun dengan sedikit bentakan dari ayah mertuanya. Mela, kamu jangan gegabah, pulang ke rumah. Ayah takut kamu kenapa-napa, ucap sang mertua penuh penekanan. Bayi Mela, butuh Mela ya, dia manggil Mela, saut Mbak Mela dengan isakannya. Sholat subuh pun selesai, warga kembali pulang ke rumah mereka dan akan kembali lagi ke rumah duka setelah instruksi dari Pak Firman. Sebenarnya warga tidak ingin lagi pergi ke rumah duka, namun karena rasa simpati yang sudah tertanamkan, mereka lalu cepat-cepat membereskan apa yang seharusnya mereka lakukan saat ada warganya yang tengah mengalami musibah. Para warga lelaki kembali membangun teratak yang malam sebelumnya telah ambruk tersebut. Lalu beberapa dari mereka menyegerakan apa yang harus dilakukan pada jenazah. Sedang para wanita mendapatkan bagian perdapuran. Kembali mereka yang mendapat jatah bagian merumat jenazah menemukan peristiwa-peristiwa yang menguras energi serta otak mereka. Keanehan pada jenazah yang membuat warga ingin mundur merumatnya membuat Ustadz Rizal menyemangatinya. Dengan rasa takut juga pesimis, warga berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan acara perumatan jenazah. Meskipun tampak ada dari beberapa warga yang mulai membicarakan tentang jenazah di depannya, Ustadz Rizal tidak dapat memungkiri kebenaran bahwa jenazah Mas Yudi begitu memprihatinkan. Aku sanggup gak ya mandiin dia? Ucap seorang warga. Kenapa jenazahnya kayak gitu? Bau yang menyengat dari awal saat akan dimandikan, kulit di tubuh yang berwarna biru karena memar, mulut dan mata yang sulit sekali untuk ditutup, serta angin yang berembus hanya di area pemandian jenazah, membuat siapapun tidak segan untuk membicarakannya. Tat, aku nyerah aja kayaknya, aku gak sanggup, ucap seorang warga yang ikut memandikan jenazah. Aku juga, Tat. Bapak-bapak semua, mari kita baca doa dulu. Tenang dulu, luruskan hati kalian.
Semoga jenazah dapat kita rumat dengan wajar sesegera mungkin. Saya mohon bapak-bapak semua jangan ada yang mengeluh. Saya mohon bantuan dari kalian, ucap Ustadz Rizal memohon. Akhirnya dengan susah payah jenazah pun dapat diatasi. Dan setelah waktu cukup lama, acara pemberangkatan jenazah menuju makam dilaksanakan. Saat warga mulai tenang dengan keadaan yang membuat siapapun bergidik ngeri, kembali mereka rasakan kejadian demi kejadian yang menakutkan saat berada di makam. Bak! Terdengar suara benda jatuh dari dalam rumah keranda. Liang kubur alias tempat pembaringan terakhir jenazah Mas Yudi berada benar di samping rumah keranda. Jadi semua warga yang ikut memakamkan dapat mendengar dengan jelas asal suara tersebut. Loh, kosong? Apanya yang kosong? Ini nggak ada benda yang jatuh, tapi kok... Setelah terdengar suara benda jatuh, memang ada warga yang inisiatif untuk melihat benda apa yang terjatuh hingga menimbulkan suara yang agak lumayan keras. Namun saat pintu dibuka dan melihat ke sekeliling, warga itu tidak menemukan apapun. Kembali warga lekas memakamkan jenazah karena waktu yang sudah molor dari jadwal yang sudah ditentukan. Ya, jenazah yang seyogyanya akan dimakamkan pukul 8 pagi kini sudah mau masuk waktu zuhur tapi belum juga selesai. Kembali warga dikejutkan dengan suara petir yang menggelegar. Tidak cukup di situ, jenazah yang baru saja akan diturunkan di liang lahat terjatuh karena warga yang sempat panik hingga tidak konsen dengan jenazah yang dipegangnya. Angin berhembus dengan kencangnya, disusul mendung yang kian menyelimuti warga, membuat rasa takut yang membuncah. Pak Kaum lekas-lekas mempercepat acara pemakaman jenazah, meski rintik hujan mulai berjatuhan. Warga yang mengikuti acara pemakaman jenazah hanya bisa merapal doa, berharap tidak terjadi apa-apa. Kilat yang menyambar dengan hebatnya berhasil merobohkan batang pohon beringin, hingga jatuh tepat di atas makam almarhum. Namun karena suasana yang mencekam, dan acara pemakaman telah selesai, ditambah para warga sudah akan sampai di gerbang makam, akhirnya dibiarkan saja batang pohon itu, dan warga pulang ke rumah masing-masing. Pukul 3 sore setelah hujan yang cukup lebat berhenti, warga mulai berdatangan ke rumah duka. Mereka merasa iba dengan kejadian yang menimpa Mbak Mela. Kematian sang suami dan juga bayi yang baru saja dilahirkan sungguh amat tragis. Mereka sama-sama mengalami kematian yang tidak wajar. Seminggu berlalu saat warga mulai tenang dengan peristiwa-peristiwa yang menggemparkan desanya. Kini warga dibuat kaget dengan kuburan almarhum Mas Yudi yang ambles. Pak Mali dan Pak Parjo yang sudah mulai aktif lagi menjadi satpam desa, ngeri melihat kondisi makam yang seperti itu. Akhirnya dibantu warga setelah Pak Parjo dan Pak Mali kuar-kuar tentang keadaan makam Mas Yudi, makam pun menjadi lebih baik keadaannya. Berbeda dengan warganya, Ustadz Rizal mendapat gangguan di setiap malamnya. Beliau yang selalu bermunajat kepada Sang Holik terus saja didatangi oleh perempuan yang meninggal waktu itu. Tidak henti-hentinya gangguan mendatanginya, seolah perempuan itu hendak ingin mengatakan sesuatu. Malam ini tepat sebelum makam almarhum Mas Yudi ditemukan ambles, Ustadz Rizal didatangi lagi oleh perempuan yang meninggal waktu lalu. Dengan tatapan sayu, perempuan itu berucap sebuah pembalasan dendam. Namun seperti tidak dihiraukan, Ustadz Rizal meneruskan kembali wiridnya tanpa memperhatikan perempuan tersebut. Alhasil pada hari berikutnya terjadi berita menggemparkan tentang makam almarhum Mas Yudi yang ambles. Mbak Mela yang seperti mendapat ancaman mendatangi rumah Ustadz Rizal setelah makam almarhum suaminya dibenarkan. Assalamualaikum Tat, ini saya Mela, ucap Mbak Mela setelah mengetuk pintu. Waalaikumsalam. Setelah diizinkan masuk ke rumahnya, Mbak Mela lalu menceritakan semua kejadian yang cukup mengganggu setelah meninggalnya suami juga bayinya. Mbak Mela merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh almarhum suaminya sebelum meninggal. Tidak hanya pada Ustadz Rizal, perempuan yang meninggal di rumah keranda itu juga menghantui Mbak Mela. Perempuan itu seperti meminta keadilan untuk dirinya. Dengan musyawarah yang mendadak setelah Pak Firman ikut berembuk, akhirnya diputuskan hari ini juga mereka akan mendatangi kediaman orang tua perempuan tersebut. Tepat setelah menjalankan sholat asar, mereka dengan ditambah Pak Mali dan Pak Parjo mendatangi kediaman keluarga perempuan itu. Sesampainya di sana, mereka disambut baik oleh sang empunya rumah. Setelah babi ibu mendengarkan apa yang menjadi unek-unek Mbak Mela, Pak Rohmat selaku ayah dari perempuan yang meninggal itu menangis sesegukan.
Beliau menangisi kepergian putrinya yang malang itu. Namun setelah itu, brak, sebuah figura yang berisikan foto Cynthia jatuh dari dinding, membuat mereka yang berada di ruang tamu kaget. Astagfirullah, astagfirullah, Cynthia, anakku. Seketika istri dari Pak Rohmat mengeluarkan air mata saat memungut puing-puing kaca yang berserakan, mengingat nasib tragis yang menimpa putrinya. Pak Rohmat yang sepertinya sedang tidak enak badan mengelus dadanya, mencoba menenangkan hatinya dengan beristighfar. Cynthia, dia anak yang baik, dia anak yang berbakti, dia anak penurut. Tapi ucapan Pak Rohmat terhenti setelah menghirup udara yang banyak. Dengan teganya seorang lelaki biadab membuatnya pergi meninggalkan kita. Lirik Pak Rohmat terisak. Pak Firman, Ustadz Rizal dan rombongannya mendengarkan dengan seksama apa yang dituturkan Pak Rohmat. Sedang Mbak Mela mulai ketar-ketir mendengar kelanjutannya. Waktu itu, Cynthia tidak seperti hari-hari sebelumnya, tepatnya 3 bulan setelah mengenal sosok laki-laki. Laki-laki itu terlihat sangat sopan saat pertama kali diperkenalkan dengan kami. Dia memperlihatkan kedewasaannya, meminta restu kami untuk memulai hubungan dengan Cynthia. Namun setelah 3 bulan lamanya, laki-laki itu pergi begitu saja, memutus hubungan sepihak dengan Cynthia. Kami waktu itu berpikir kalau Cynthia murung karena ditinggal pergi oleh lelaki itu. Lelaki yang tiba-tiba pergi tanpa kejelasan. Tapi yang membuat kami hancur sehancur-hancurnya, Cynthia ternyata... Pak Rohmat kembali menghirup udara yang terasa berat. Cynthia hamil. Kedua orang tua Cynthia mulai menangis, mengingat nasib putrinya yang sangat memilukan. Sedang satu sisi Mbak Mela mulai merasakan kekhawatiran dan mulai menebak-nebak. Pak Rohmat lalu melanjutkan ceritanya. Lelaki biadab itu tega meninggalkan Cynthia yang tengah hamil anaknya demi perempuan lain. Aku memang bodoh. Tidak seharusnya aku memberi restu pada mereka sebelum mencari tahu dahulu latar belakang lelaki itu. Lelaki yang dengan tega melukai hati Cynthia. Tanpa disadari, dia sebenarnya juga melukai hati seorang perempuan lain, yaitu istrinya. Lelaki itu menerima perjodohan dengan seorang perempuan. Namun sayangnya dia tidak mencintai istrinya bahkan setelah menikah. Lalu setelah itu dia bertemu dengan Cynthia dan memulai sebuah hubungan. Namun setelah 3 bulan lamanya, lelaki itu pergi dari Cynthia setelah mengatakan bahwa dia sudah menikah dan istrinya dinyatakan positif hamil. Lelaki itu hanya pamit tanpa mendengarkan apa yang ingin Cynthia katakan. Ya, Cynthia mengadakan pertemuan dengannya untuk memberitahu bahwa dirinya sedang hamil anaknya. Namun belum juga kata itu terucap, lelaki itu pergi setelah meminta maaf tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kami orang tua Cynthia mengetahui kalau Cynthia hamil saat perutnya mulai membesar. Kami bertanya tentang keadaannya dan dengan segera putri kami meminta maaf, mengatakan kebenaran yang begitu menyesakkan dada. Kedua orang tua Cynthia menangis bersama. Tidak hanya itu, kami juga merasakan betapa hancurnya hati orang tua saat putri yang mereka sayangi mengalami nasib yang begitu tragis. Setelah tenang, Pak Rohmat kembali meneruskan. Kami sangat hancur melihat putri kami yang kehilangan keceriaannya, mengurung diri di kamar hingga tidak pernah bernafsu untuk makan. Kami pun akhirnya mencari alamat di mana lelaki itu tinggal bersama istrinya, dan saat kami telah menemukan alamat itu, Cynthia diam-diam mengetahuinya dari percakapan kami. Usia kandungan Cynthia ternyata sama dengan istri dari lelaki itu, dan betapa bodohnya kami saat ingin menemui lelaki itu. Cynthia berujar kalau keadaannya sedang tidak enak. Alhasil, kami tidak jadi pergi dan menunggu Cynthia di rumah. Malam harinya kami mendengar dari beberapa tetangga yang mengabarkan ada orang yang gantung diri di desa sebelah. Kami tidak berpikiran apapun saat itu. Tapi saat menjelang waktu subuh, kami mulai merasa was-was saat pintu kamar Cynthia belum juga terbuka. Cynthia, anak yang selalu tepat waktu untuk mengerjakan ibadah sholat dan selalu rutin menjalankan sholat sunnah malam. Pikiran kami semakin tidak menentu saat pintu dikunci dari dalam dan tidak ada sautan dari Cynthia saat kami memanggil namanya. Dengan susah payah pintu aku dobrak.
Namun Cynthia sudah tidak ada di kamarnya. Pintu jendela terbuka dan nampak di atas kasurnya ada foto yang berisikan keluarga dari lelaki yang telah menyakitinya. Kami tambah khawatir saat melihat foto satu keluarga itu penuh darah. Pikiran kami tidak menentu. Dan pada akhirnya, setelah menjalankan sholat subuh, kami berkunjung ke desa di mana terdengar kabar ada perempuan yang gantung diri. Setelah bertemu dengan jenengan semua, hati dan pikiran saya tambah kacau saat melihat ada keranda yang tergeletak di halaman masjid. Saya sungguh sakit melihat seseorang yang berada di dalam keranda itu. Tidak disangka, dia memilih jalan yang tidak kami duga. Pak Rohmat dan istrinya menangis, mengingat kembali peristiwa yang memilukan itu. Kami sudah pasrah dengan apa yang sudah digariskan pada Cynthia. Hanya saja, kami merasa Cynthia belum sepenuhnya merelakan nasibnya. Sudah beberapa hari dia menemui kami dengan wajah sendunya. Namun saat kami ingin memeluknya, dia langsung menghilang. Pak Rohmat mengakhiri ceritanya. Semua yang berada dalam ruangan tersebut begitu menghayatinya, merasakan begitu hancurnya hati orang tua melihat nasib tragis putrinya. Mbak Mela hanya bisa menundukkan kepalanya, merasakan betapa hancurnya dia kalau berada di posisi Cynthia. Mbak Mela juga merutuki dirinya, mengapa bisa menyakiti hati seorang perempuan tanpa dia ketahui. Waktu menunjukkan pukul 9 malam saat mereka berpamitan dengan yang punya rumah. Dalam perjalanan pulang, mereka berpikir dengan otak mereka masing-masing. Brak! Hingga saat melewati area pemakaman, angin tiba-tiba berhembus kencang dan merobohkan pohon di depan mereka, hingga membuat mereka berhenti. Tampak dari arah mereka akan pulang, terlihat sosok yang mengerikan dengan wajah penuh amarah. Sosok itu mengarahkan pandangannya jelas menuju Mbak Mela. Dengan penuh ketakutan, Mbak Mela lantas bersembunyi di belakang Ustadz Rizal. Astagfirullah. Sontak lafal istighfar keluar dari mulut masing-masing. Tat, tolong saya, Tat. Perbanyak istighfar, Mbak. Sosok mengerikan itu lalu mendekat dengan seringannya yang menakutkan. Angin malam yang berhembus, ditambah sepinya tempat itu dari lalu lalang orang-orang, membuat suasana yang makin mencekam. Biasanya jam segini masih ada orang maupun kendaraan yang seliweran, tapi mendadak kok nggak ada yang lewat ya? Bisik Pak Parjo. Oh, mendadak sepi banget. Aduh, saya jadi pengen ngompol ini. Balas Pak Mali kemudian. Kamu harus mati. Kata itu keluar dari sosok mengerikan, hingga membuat semua yang ada di tempat itu merasakan ketakutan. Nyawaku harus kamu bayar. Kamu yang membuatku seperti ini. Kamu yang membuatku berpisah dari Mas Yudi. Dan sekarang kamu harus merasakan apa yang aku rasakan. Ucap sosok mengerikan itu penuh penekanan. Ya, sosok yang mengerikan tersebut adalah perempuan yang meninggal mengenaskan tempo hari, setelah sebelumnya membuat huru hara hingga Pak Parjo menjadi salah satu korbannya. Istirahatlah kamu dengan tenang di alam sana. Tidak ada gunanya kamu menuntut atas apa yang tidak mereka pahami. Ucap Ustadz Rizal pada sosok itu. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Tekan sosok mengerikan itu. Angin malam yang berembus kian kencang, ditambah suara lolongan hewan malam terdengar dari segala penjuru, membuat ketakutan yang amat sangat. Pak Parjo dan Pak Mali saling berpelukan, merasakan ketakutan yang begitu besar. Mbak Mela dengan kekuatan yang dia miliki lantas bersuara. Tidak ada perempuan yang tidak tersakiti dalam hubungan ini. Kamu korban dari nafsu Mas Yudi. Aku pun juga bernasib sama sepertimu. Diselingkuhi setelah aku menikah dengannya. Dan selingkuhan itu adalah kamu. Kamu dan aku sama-sama mengandung anak dari Mas Yudi dengan nasib yang tidak sama. Tapi mengapa kamu berbuat sedemikian terhadap bayiku? Aku tahu kamu yang membuat bayiku meninggal dunia. Kamu juga yang meneror Mas Yudi sampai-sampai dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak wajar. Kamu pula yang menerorku dengan segala tipu dayamu agar aku juga mati sama seperti keluargaku. Mati dengan cara tidak wajar, bukan? Teriak Mbak Mela berapi-api. Namun seperti membenarkan, sosok mengerikan itu tertawa menakutkan. Lalu dengan suaranya yang melengking, sosok perempuan itu mendekat dan berniat akan menyerang Mbak Mela. Dari arah berbeda tidak disangka sepasang suami istri muncul, membuat sosok mengerikan itu menghentikan langkahnya. Nduk, jangan membebani dirimu dengan perbuatan seperti ini.
Hidupmu sudah berhenti saat kamu memutuskan mengakhiri hidupmu dengan cara seperti itu. Jangan menyalahkan orang lain yang tidak mereka ketahui. Dia juga korban, sama sepertimu," seru Pak Rohmat. Sosok mengerikan yang tidak lain almarhum Cynthia kini membatu mendengar apa yang dikatakan orang tuanya. "Tidak ada gunanya kamu membalas dendam. Ikhlaskan apa yang sudah kamu alami. Tenanglah kamu di alam sana. Ayah dan ibumu sudah ridho, Nduk." Bagai tidak bertulang, sosok mengerikan itu jatuh, seperti memahami apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya. Sosok mengerikan itu lalu menangis, dan secepat kilat pergi setelah menunjukkan senyumnya yang teduh dengan wajah yang tidak lagi menakutkan sebelumnya. Alhamdulillah, lafaz yang keluar dari setiap mulut. Ustadz Rizal beserta rombongannya lalu berterima kasih kepada Pak Rohmat dan istrinya yang sudah membantu dan menyadarkan sosok yang menyerupai putrinya tersebut. Hingga sosok itu tidak melancarkan balas dendamnya kepada Mbak Mela. Pak Rohmat beserta sang istri pun pamit setelah dirasa semuanya aman. Seminggu berlalu, kini desa kediaman Ustadz Rizal sudah mulai menunjukkan aktivitasnya. Malam pun sudah tidak ada rasa takut lagi bagi warga desa untuk beraktivitas seperti semula. Teror yang mendadak menghantui warga kini sudah menghilang, meski menimbulkan sedikit trauma di hati mereka. Sosok perempuan itu tidak lagi menghantui warga. Setelah malam yang mencekam itu, keluarga Pak Rohmat sudah mengikhlaskan putrinya dan Mbak Mela melanjutkan hidupnya dengan penuh hati yang lapang. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.